Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Mula Komputer. Pada kegiatan pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan setelah minggu kemarin kita berhasil menginstal SPSS ya. Namun sebelum itu silakan teman-teman yang belum mendownload modul materi SPSS silakan untuk masuk ke psikologi ya. Download pada petunjuk perkuliahan ada modul SPSS. Nah, seperti ini yang sudah kita buka dan kalau diinginkan untuk di-download silahkan klik di bawah ini. Modul SPSS. Oke, sudah terdownload sehingga kita akan buka menggunakan Adobe Reader atau Nitro dalam hal ini ya. Saya menggunakan Nitro. Baik, teman-teman. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah pembahasan untuk data deskripsi ya, deskripsi data. Dan di sini ada sebuah contoh data contoh data di Rumah Sakit Umum Kota Solo atau data pasien dalam hal ini. Nah, data-data ini nanti akan kita olah, kita akan analisis dengan data deskripsi data. Kita akan deskripsikan data ini dalam analisis menggunakan SPSS. Nah, namun sebelum itu, kita perlu menginput teman-teman ya. Data-data ini perlu kita input ke SPSS ya. Perlu kita input ke SPSS dengan variabel nomor, nama, tinggi, berat, gender, dan pendidikan. Nah, variabel-variabel ini kita masukkan kemana? Nah, kita lihat ke variabel. Nah, kita buka misalnya seperti ini ya. Kita buat variabelnya dulu, nomor, nama, tinggi, berat, dan seterusnya. Oke, kita jalankan dulu SPSS yang sudah kita install. Bisa klik di sini, ketik SPSS, atau bagi teman-teman yang sudah meletakkan SPSS, tombol SPSS di taskbar, tinggal diklik saja di taskbar di sini ya, atau klik di sini dengan ketik SPSS tadi. Oke, kita klik, kita jalankan SPSS-nya. Kita akan memulai dengan membuat, nah ini kita allow aja, allow access. Oke, kalau ada tampilan seperti ini. Oke, sudah terbuka. Kita akan lihat dulu di sini ada nomor, nama, tinggi, berat, gender, dan pendidikan. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini jenis datanya ya, atau tipe datanya. Untuk nomor ini nanti kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Oke. Untuk nama ini berarti karakter. Oke. Tinggi badan berarti tipenya adalah numerik, berat badan itu numerik, gender ini bisa value nanti ya, karena pilihannya wanita pria. Nah, wanita pria atau laki-laki perempuan ya. Nah, itu di Indonesia itu distandarkannya laki-laki atau perempuan. Nah, itu ya. Nah, oke lah pokoknya laki-laki atau pria kalau di sini ya. Oke. Untuk pendidikan di sini ada data nominal, data ordinal ya. Data ordinal, SMU, SMA sama saja, sarjana, akademik dan seterusnya. Oke, kita masukkan dulu variabelnya ya teman-temannya. Jadi variabelnya adalah ini. Ya, variabel ini yang kita akan masukkan. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. Jadi ini 6. 6 variabel ya. Ini 6, ya, ini 6, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan 6. Oke. Ini akan kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan dulu di mana? Masih ingat untuk pembuatan variabel ada di variabel view ya. Jadi ada di variabel view. Silakan diklik di sini. Kita ketik yang pertama adalah nomor. Kemudian yang kedua adalah nama. Oke, yang ketiga apa? Kita buka kalau lupa. Nah, seperti ini. Tinggi, berat, gender, dan pendidikan. Tinggi. Kemudian di sini berat. Kemudian di sini apa tadi setelah berat? Gender. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Oke. Setelah itu kita tentukan tipe datanya. Untuk nomor responden, nomor urut ya, itu berarti numerik tapi tidak perlu ada desimal gitu ya. Oke. Tidak perlu ada desimal. Kemudian untuk nama itu karena berupa nama, berarti tipenya apa? String ya, string aja ya. String itu berarti untuk data numerik. Untuk data
Untuk data apa ini di sini? Sebentar. Untuk string itu untuk data, ya, string itu untuk data huruf gitu ya. Jadi ini huruf, huruf ya. Numerik berarti angka, di sini. Nah, untuk tipe-tipe data angka. Koma itu berarti untuk ya desimal gitu ya, desimal, date untuk tanggal, dan currency untuk uang. Nah, yang sering digunakan itu string dan numerik lah, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini, kita pilih yang string ya untuk nama. Kemudian panjangnya, width itu untuk panjang, misalnya pasiennya panjang sekali ya, Devi, Pustra, Putri, Wulandari. Nah, misalnya seperti itu berarti cukup panjang karakter yang dibutuhkan. Nah, kalau dilihat di sini datanya kira-kira ada paling panjang adalah Anggoro. Anggoro ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kitaran 7, kalau 8 ya cukup lah ya. Oke, cukup. Kemudian untuk tinggi kita kasih numerik tapi tanpa desimal, dan ini hanya berapa digit? 3 digit. Berarti kalau 3 digit tidak perlu kasih 8. Nah, ini cukup 3 ya. Untuk nomor urut aja juga sebenarnya hanya 15, itu sebenarnya cukup 2 gitu ya. Kemudian untuk berat badan itu ada 2 juga. Jadi ada 2 digit aja cukup. Jadi terberat adalah 99 kilo. Jadi di sini kita nolkan dulu untuk desimalnya, untuk berat badan. Kemudian untuk yang weight, untuk berat badan itu kita kasih 2. Untuk gender laki-laki perempuan itu sebenarnya cukup 1 ya, dan di sini desimal jangan lupa dikasih 0 juga, pendidikan juga dikasih 0, dan di sini cukup 1 ya. Nah, perbedaannya untuk variabel yang lain, karena di sini ada pilihan laki-laki dan perempuan atau wanita dan pria tadi ya, maka di sini perlu kita klik non, di data value-nya kita klik value 1, itu misalnya laki-laki atau pria gitu ya. Kita add, kemudian yang kedua wanita. Oke, kita add. Kalau sudah kita oke. Nah, untuk yang pendidikan, kita lihat variasinya adalah SMU, Akademi, Sarjana. SMU, Akademi, Sarjana kan gitu ya pasiennya ya. Oke, kita ada 3, jadi 1 ini SMU, kemudian ada akademik, yang kedua ada akademik, kita add lagi. Yang ketiga adalah sarjana, gitu ya, sarjana. Oke. Kemudian ke kanan lagi untuk data measure untuk yang paling atas di sini scale ya. Oke, skala. Oke, kenapa skala ya? Karena angka 1 sampai 15 dan ada skala ring lah gitu ya. Nama itu di sini dibuat nominal, tidak ada perbedaan ya antara nama A dan nama B, itu nggak ada perbedaan gitu ya. Kemudian untuk tinggi badan itu scale juga, kenapa? Karena ada range gitu ya, ada range. Yang berat badan juga range. Untuk gender itu adalah nominal gitu ya, nominal, nggak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian untuk pendidikan kita buat ordinal, kenapa? Karena bertingkat, karena sarjana SMU itu mungkin memiliki tingkat yang berbeda. Kemudian di label di sini sebenarnya kita boleh isi boleh tidak ya teman-teman ya. Kalau di sini sudah jelas nama, itu di sini di label sebenarnya nggak perlu sih ya. Tapi kalau misalnya variabelnya itu menggunakan inisial, misalnya pendidikan ditulisnya PDD. PDD itu apa ya begitu? Maka perlu diperjelas, maka di sini tulis pendidikan atau nah seperti itu ya. Jadi tujuan label di sini adalah memberikan caption, memberikan penjelasan kepada variabel yang ada di sini. PDD tadi ya, pendidikan. Oke, setelah itu kita masukkan data value-nya ada di sini. Ya, ada data value-nya di sini. Nah, teman-teman yang sudah punya data ini sebenarnya kita bisa blok. Coba kita blok ya. Mau nggak ya? Nah, kita blok. Nggak mau. Jadi ya silahkan di entry satu-satu gitu ya. Silahkan di entry satu-satu, atau dalam hal ini kalau saya export ya, saya export. Jadi sebenarnya nggak perlu diekspor ya teman-teman. Silahkan nanti pokoknya bagaimana ini diketik ya. Diketik kemana? Ke SPSS ya. Nah, ini coba saya copy.
Kita copy teks, kita blok ya. Copy teks, tidak usah ngetik, kita masukkan ke SPSS kita apakah mau atau enggak. Kontrol paste. Oke. Nah, ternyata nggak mau teman-teman. Nah, ini nggak mau, berarti kan salah. Oke, kita coba lagi percobaan kedua. Misalnya yang nomor ini kita blok dulu ke bawah, kita copy ya teman-teman ya. Kita copy, kita masukkan ke SPSS, paste, turun ke bawah, oke berhasil. Kemudian yang nama kita blok ke bawah, oh enggak mau ini, kalau blok ke bawah enggak mau ini. Jadi memang harus di blok seperti ini ya. Silahkan, mestinya ini di entry manual ya teman-teman, di entry manual. Tapi kalau mau berlana di contoh ini coba saya kombinasikan dengan Excel. Coba kita bawa ke Excel, apakah hasil copy paste kita berhasil atau enggak. Nah, enggak berhasil kan? Ini kan enggak berhasil seperti ini ya. Jadi kalau enggak berhasil seperti ini, berarti ya mau nggak mau kita harus masukkan secara manual. Ya, oke. Kita harus masukkan secara manual. Atau kalau Anda menggunakan Nitro, Anda bisa melakukan convert gitu ya, convert. Nah, itu pun juga keberhasilannya belum tentu berhasil dengan baik. Tapi contoh di sini setelah saya convert dalam bentuk Excel, nah ini bisa dilihat teman-teman ya. Kita klik convert tadi ya di Nitro. Jadi kalau teman-teman Adobe readernya PDF menggunakan Adobe Reader mungkin nggak ada convert ya, to Excel, to apa gitu ya. Convert to mana ke PowerPoint atau mungkin nggak ada ya. Ini hanya batas tambahan saja untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung ya silahkan di input manual. Nah di sini saya tidak mau menginput manual tetapi saya langsung copy paste saja di sini ya. Oke, saya copy paste. Yang kedua adalah saya akan copy untuk nama. Kita copy, kita paste di sini teman-teman. Nah oke, berhasil. Untuk tinggi badan kita copy juga, kita paste di sini juga teman-teman. Nah berhasil. Kemudian untuk berikutnya, nah di sini ada berat badan, kita blok, Ctrl C ya, kita copy paste pokoknya ya, paste di sini. Berhasil juga teman-teman. Kemudian di sini untuk pria dan wanita juga kita copy, kemudian kita paste di sini. Hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini menggunakan data apa? Data string. Nah, oke, saya akan contohkan kalau seandainya ini menggunakan data string, nanti kita akan kita transfuse ya atau ya kita akan ubah gitu ya. Kita akan ubah di sini. Nah, misalnya di sini saya tambahkan untuk variabel, oke ya. Saya kembali ke variabel view. Nah, di sini ada variabel-variabel yang hasil kopian tadi. Yang hasil kopian tadi membuat kita memiliki banyak variabel. Maka variabel-variabel ini sekarang kita coba hapus ya, clear. Nah, oke. Kita sudah kembali hanya memiliki berapa tadi? 6 variabel. Nah, saya akan coba membuat gender dalam bentuk yang aslinya di sini. Ya, jenis kelamin dan pendidikan. Misalnya saya buat itu ya. Oke, nanti saya contohkan bagaimana mentransfuse-nya. Ini misalnya JNSQL. Oke, JNSQL. Kemudian di sini sekolah gitu ya. Sekolah. Saya akan tambahkan ini. Nah, di sini untuk datanya kayak ganti data string. Kenapa string? Ya karena di data aslinya kan ini ya, string kan ini wanita. Nah, ini kan string gitu ya. Oke, sekarang saya akan copy data ini ke mana? Ke SPSS. Kita masuk ke setelah variabel view-nya diatur. Di sini biarkan aja nggak apa-apa ya, nominal dan seterusnya. Ke kanannya dibiarkan aja. Data view-nya sekarang saya tambahkan ada 2 variabel baru, jenis kelamin dan sekolah. Saya paste. Nah, keluar ya. Wah, ternyata ada beberapa variabel tambahan di sini ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita hapus saja. Kita copy lagi yang pendidikan karena kita nggak mau ketik ini. Nah, silahkan teman-teman yang mau bereksplorasi. Nah oke, paste, jret. Nah gitu ya. Oke, kita hapus kembali di sini. Untuk menghapus ini
cukup diblok ya. Cara ngebloknya klik ya. Klik apa? Klik salah satu di sini. Ya, diklik ya. Jadi klik aja, klik. Jadi klik mouse ya, klik kemudian tekan shift ya. Ya, shift. Nah, tekan shift. Setelah itu klik bawah di sini. Nah, jadi setelah klik di nomor 9, tekan shift, kemudian klik di nomor 18. Maka variabel-variabel yang akan kita hilangkan dalam berwaktu yang bersamaan itu bisa hilang dengan baik. Kemudian kita klik kanan, kita seperti ini ya. Kita klik ya, klik gini. Klik. Nah, gitu. Kemudian kita bisa hapus dengan clear sebenarnya. Ya, bisa kita hapus dengan clear ya. Tekan di blok ya, blok. Shift-nya tetap ditekan, klik kanan, clear. Nah, hilang ya. Oke, sekarang gender di sini saya akan transfuse ya. Jadi di variabel transfuse itu ada compute variable ya, ada compute variable, kemudian ya ada compute variable di sini. Untuk compute itu berarti untuk penghitungan perkalian variabel apa kali variabel apa, mungkin begitu. Tapi kalau transfuse berarti mengubah ya. Misalnya yang laki-laki tadi angka 2, yang pria tadi kan angka 1 gitu ya. Oke, sekarang akan saya coba untuk kita transfuse, bukan transfuse ya, recode ya, betul transfuse, tapi menggunakan recode ya, recode di sini, recode ya, recode variabel yang kita pilih apa? Variabel yang kita pilih jenis kelamin, kemudian kita akan isi value-nya ya, value-nya jika dia apa tadi? Wanita gitu, wanita atau pria dulu ya, pria, maka jika dia pria, maka nilainya adalah berapa? 1 ya, pria nilainya 1. Jadi old value, nilai lama, kemudian nilai barunya apa? Add gini. Oke ya. Kemudian kita tambahkan lagi, kalau dia perempuan, wanita, maka nilai yang barunya adalah menjadi 2. Add gitu. Ini kita oke, continue ya. Kita oke. Tek. Nah, ini yang disebut dengan recode. Jadi transpose recode itu adalah mengubah nilai lama ke nilai yang baru. Kita lihat sekarang hasilnya. Kita no. Nah, di sini. Nah, yang laki-laki dan perempuannya berubah menjadi berubah menjadi angka gitu ya. Kita copy, kita paste di gender. Ya, copy, kita paste di gender. Mau enggak? Oh, enggak mau. Mungkin apa karena data number. Ya, kita ubah lagi. Jadi pastikan jika sudah mengubah, mungkin kita harus perlu ubah kembali ke data numerik ya. Nah, seperti ini data numeriknya kita bisa copy sekarang ke gender. Nah, jadi kalau nanti kita ini ya, apa kemarin itu? Value label. Nah, ini otomatis laki-laki perempuan gitu ya. Tapi kalau di sini, nah, untuk yang sekolah kalau Anda menggunakan cara manual, maka ini harus dipilih dengan menggunakan combo gitu ya. Nah, ini harus dipilih SMU. Kalau teman-teman tadi yang menggunakan manual entry manual ya harus dipilih seperti ini, SMU, ini sarjana. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ini pengalaman baru untuk teman-teman. Nah, masalah di sini ada. Anda bisa memanfaatkan apa? Recode ya. Recode gitu ya, recode. Tujuannya memang untuk mempermudah. Ketika kita punya variabel data hanya 15 sih nggak apa-apa seperti ini. Ini sarjana ya tadi. Tapi kalau datanya lebih dari 15 ya cukup menyita waktu ya ngeklik seperti ini. Nah, ini. Nah, coba kita ubah lagi. Kita ubah yang bagian di sini, teman-teman.
ya, bagian di sini kita ubah apakah, ya. Jadi tadi kan kita kasih nilai 1 SMU, 2 akademik, 3 sarjana gitu ya. Gini masih ada 3. Masih ingat bagaimana caranya tadi? Masih ya tentu ya. Oke, kita ubah sekarang. Kita ubah dari menu transpose. Pilih apa tadi? Nah, ada dua record ya. Into some variable, same variable ya. Record into same variable dan record into different variable. Artinya apa? Kalau different variable itu berarti nanti diletakkan di variabel yang lain yang berbeda dari yang ini yang ada di sekolah ini ya. Tapi kalau kita pilihnya yang same variable itu berarti diletakkan di variabel yang sama kayak di jenis kelamin. Jadi akhirnya kan ditindih gitu ya. Akhirnya kan ditindih gitu ya. Oke. Jadi kita coba transpose yang difference variable yang mau kita ubah apa? Yang sekolah ya, masukkan ke sini. Output value labelnya ini nama variabel baru ya. Tapi karena ini nanti hanya untuk temporary, saya ulangi lagi. Ini kita tindih saja. Jadi kita ulangi transpose record in same variable. Kita klik yang mana? Sekolah ya. Kita masukkan ke sini. Jangan lupa yang jenis kelamin yang sebelumnya sudah kita gunakan untuk record, kita buang dulu, kita kembalikan ke rumahnya. Oke, yang sekolah sekarang kita masukkan ke sini, kemudian kita old and new variable, ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus, klik remove gitu ya. Variabel yang pertama adalah SMU. Variabel lamanya nilai lamanya adalah SMU menjadi angka 1. Add akademik dulu ya, akademik tadi angka 2. Oke, add yang ketiga adalah sarjana, kita isi angka 3, add gitu. Oke, sekarang continue. Setelah itu kita oke. Ada proses record yang SMU diganti angka 1, yang akademik diganti angka 2 dan sarjana diganti angka 3 dan setelah dilakukan eksekusi. Untuk kita tutup, untuk menutup Windows ini, maka kita ada pertanyaan apakah perlu disimpan enggak outputnya? Tidak perlu, kita pilih no. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah sudah kita record ya. Nah, tadi ada kendala kalau ini langsung kita copy ke sini kan nggak mau. Maka kita perlu melakukan apa tadi? Pengubahan tipe data dari string ke numeric ya, numeric untuk data sekolah. Agar kita bisa mengcopy data ini, kita klik kanan copy. Jadi untuk mengcopy kita klik kanan, untuk paste tinggal klik kanan lagi paste. Selesai teman-teman. Nih, sudah hasilnya sama. Nah, karena ini tadi dua variabel ini tadi adalah variabel bantu yang kita gunakan untuk mengcopy. Ini ya, dua variabel gender dan pendidikan dengan nama variabel yang lain, maka sekarang karena sudah masuk ke sini ya, sudah sama persis, maka dua variabel ini sekarang saya buang ya teman-teman ya. Cara buang masih ingat, klik kanan, clear ya. Ini di blok aja. Ngebloknya bisa di drag boleh ya, tanpa harus tekan shift tadi juga nggak masalah. Jadi di blok begini. Nah, karena yang kita hapus 2, tekan, tarik ke bawah, klik, tarik ke bawah begini. Kalau kelebihan naik ke atas, klik kanan, clear. Oke. Secara otomatis data dan variabelnya akan hilang ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini paham ya mengenai input data ke lembar kerja SPSS dengan metode copy paste atau manual atau tadi menggunakan record dan transpose gitu ya. Transpose record. Oke. Transpose record. Oke, kalau sudah kita akan masuk ya, ini data ini sudah masuk ke sini ya teman-temannya, data pendidikan. Nah, kalau sudah, nah di sini tadi juga sudah ada contoh bagaimana merekrut ya, memasukkan data untuk yang pria dan wanita gitu ya. Oke ya. Oke, untuk record dan compute mungkin bisa dibuka di bagian bawah di modul ini. Mungkin tidak ada di sini ya, tidak ada di sini, tapi tidak usah khawatir, nanti kalau ada kasus-kasus lain akan saya ulangi. Oke, sekarang kita sudah mulai pada kasus ini ya.
deskripsi data. Kita akan mendeskripsikan data sebenarnya apa namanya yang mau kita deskripsikan misalnya apa mengenai gender. Nah, gender berapa sih responden kita yang laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi data-data yang akan kita deskripsikan adalah yang pertama adalah mengenai gendernya. Gender dari 15 responden ini. Ada berapa persen ya gitu ya responden kita gitu ya dari 15 ini yang laki-laki dan yang perempuan atau wanita dan pria. Oke, kita lihat di sini. Jadi untuk memulai itu, maka teman-teman perlu melakukan klik pada menu Analyze, Descriptive Statistic Frequency. Namanya analisis data frekuensi. Berapa banyak yang muncul secara acak gitu ya. Oke, kita masuk ke data deskripsi dulu. Kita klik menu Analysis. Kemudian kita pilih deskriptif ya. Di sini ada menu deskriptif frekuensi. Kita klik frekuensi. Yang akan kita analisis data apa sih? Yang akan kita inginkan untuk kita analisis data frekuensi, data apa? Data gender, ya, laki-laki dan perempuan, gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Jadi caranya adalah kita masukkan di sini. Nah, ini ya, seperti ini. Kita masukkan data deskripsinya, laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini data awalnya seperti ini. Jadi ini variabel-variabelnya masuk ke sini, ya. Teman-teman harus memasukkan variabel statistiknya ada di sini. Jadi ini kita masukkan misalnya gender. Yang kita akan olah gender, kemudian kita lihat kalau kita klik di bagian menu statistik itu ada beberapa pilihan. Misalnya apa rata-rata umurnya berapa sih? Itu kalau kita mau tampilkan rata-rata umurnya berarti kita contreng min ya, min gitu ya. Minnya kita contreng gitu. Maksimal umur ya responden berapa sih? Nah, di sini maksimal kita tinggal contreng. Minimal kita contreng. Tapi kalau tidak dicontreng sama sekali, apa adanya seperti ini, tidak dicontreng-contreng apapun, kita langsung oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi tidak menampilkan data selengkap yang kita inginkan. Misalnya tadi rata-rata umur berapa? Enggak ada gitu ya. Enggak ada di sini. Gitu, enggak ada. Jadi di sini ada 15 cara bacanya. N itu jumlah data. Ada 15 responden ya dengan frekuensi jumlah responden pria ada 9 dan wanitanya ada 6. Totalnya adalah 15. Itu berarti jumlah responden pada penelitian ini atau pada data ini itu untuk pria adalah 60% ya di sini ya. Ini ya. Saya coba klik dulu. Bentar. Ini ya, jadi kita lihat fokus ke sini, ke bagian ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ya, ini 60% untuk yang pria dan yang wanita adalah 40% gitu ya. 40%. Oke. Paham ya sampai di sini? Jadi data deskriptif ini sudah bisa menggambarkan berapa sebaran responden pria dan wanita. Terus kalau pengen tahu rata-ratanya bagaimana? Nah, tadi mestinya di bagian statistik kita lengkapi gitu ya. Tapi kalau enggak ya, kalau hanya pengen mengetahui berapa jumlah responden kita ya cukup seperti ini. Kita tutup ya. Kita tutup, klik close di sini. Kita close di sini, Windows-nya no. Kita no. Ini jangan ditutup, kalau ini nanti ditutup kita enggak data kita ketutup gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Dari menu apa tadi? Analysis, kemudian kita pilih Descriptive Statistic Frequency di sini. Kita klik, kemudian gender ya yang kita masukkan untuk kita analisis. Nah, statistik di sini kita pengen tahu berapa rata-rata umurnya dan rata-rata umur minimal dan umur maksimal gitu kita. Kalau sudah kita continue, kita apa? Oke. Nah, kita lihat sekarang. Oke. Kita lihat. Nah, di sini ya, teman-teman, perubahannya adalah pada bagian gender ya. Statistik gender. Pada statistik gender ini kita bisa tahu bahwa min adalah
rata-ratanya adalah 1,4 ya. Sorry. Ini yang tadi kita masukkan ya rata-rata ini ya. Bentar. Kayaknya ada miss ini ya, ada miss di min. Nah, ini ada miss ini, maksimal 2. Nah, ini salah ini mestinya ya. Harusnya kan maksimalnya ya oke, bentar. Betul ya. Betul ya di sini. Jadi masa ini yang keterlaluannya adalah kesalahan kita. Masa satu kan apa tadi? Pria. Yang 2 apa wanita? Masa di rata-rata gitu kan? Ya, bukan itu maksudnya tadi ya. Mestinya umur itu boleh di rata-rata, tapi laki-laki dan perempuan mestinya nggak boleh di rata-rata gitu ya. Jadi cukup frekuensi seperti ini saja. Jadi cukup menampilkan data frekuensi. Jadi kalau di rata-rata ya iyalah 1 tambah 2, 3. 3 dibagi jumlah responden, nah akhirnya angka tengahnya 1,4 gitu ya. Nah, itu salah ya ini salah. Jadi cara tidak semua data harus dilakukan deskripsi analisis deskriptif untuk menampilkan min, maksimis dan minimal dan maksimis, minimum dan maksimum gitu. Tidak harus semua seperti itu. Nek gender ya enggak seperti itu. Kecuali kalau itu umur atau berat badan ya, coba ya. Nanti di berat badan kita coba akan lakukan itu. Oke, sampai di sini tuh paham ya untuk analisis data gender. Oke, sekarang kita analisis data berat ya. Nah, kalau berat itu bisa di rata-rata gitu ya. Bisa di rata-rata dan maksimal berat badannya berapa itu mungkin wajar kalau di sini. Oke, kita coba lakukan analisis deskriptif untuk analisis data frekuensi untuk bukan gender tetapi berat. Ya, berat. Oke, kita berat. Masuk sini berat. Kemudian di bagian statistik tetap contreng ya di sini ya. Min, maksimum dan minimumnya kita contreng. Sekarang kita oke. Nah, kalau di sini mungkin agak bisa kita pertanggungjawabkan di sini ya. Oke, tapi kalau di sini kok ternyata berat badannya banyak sekali ini sebarannya, frekuensinya. Nah, untuk teman-teman nanti mestinya membuat range ya, Bagian membuat range yang saya maksud mungkin berat badan obesitas itu mulai berapa, misalnya dengan tinggi badannya, perbandingannya, mungkin begitu ya. Nah, atau mungkin dibuat kategori berat badan rendah, sedang, dan tinggi gitu ya. Sedang, rendah, dan tinggi itu dibuat kategori. Nah, kalau dilihat di sini caranya adalah misalnya rata-ratanya kan 60. Rata-rata 61,6. Jadi nilai tengahnya segini. Nilai rata-rata ya. Nilai rata-ratanya adalah 61 kilo ya, 61 kilo. Itu mungkin tengah, cukup gitu ya. Yang di bawah 60 kita kasih atau 50 mungkin begitu. Kita kasih rendah. Yang di atas berapa? 70 itu mungkin kita kasih tinggi, mungkin gitu ya. Nah, dari data ini sehingga kita bisa tahu kan sebaran frekuensinya terlalu heterogen, terlalu banyak gitu ya. Jadi kita perlu melakukan apa yang disebut dengan rekode lagi gitu ya, atau rekode untuk bagian apa? Untuk bagian berat badan di sini. Jadi akan kita berikan sedang, rendah, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Kita akan melakukan transpose record gitu ya, record di berat badan gitu ya. Di sini kita kasih kategori ya. Oke, kategori. Kita klik old new variable. Di sini kita akan kasih range gitu ya. Range ada lowest, highest, dan lowest dan highest, misalnya seperti ini. Atau kalau di sini adalah antara range ya,
range berarti ring berapa sampai berapa gitu ya. Misalnya tadi 30 sampai 60 itu kita kasih range 30 sampai 50 berat badannya itu kita kasih range cukup atau rendah gitu ya. Ya, boleh ya, rendah. Oke, sebentar. Kita ketikkan di sistem. Ya, kita kasih angka rendah itu 1. Ya, rendah. 1 ya. Kemudian untuk tengah itu kasih angka 2. Berarti berapa tadi? 51 sampai berapa? Misalnya 70. Nah, itu kita kasih angka 2 gitu ya. Kita add di sini. Jadi ini kita belajar mengenai record lagi ya, mengulang-ulang mengenai record untuk apa? Mengubah data yang awal menjadi data yang baru ya, berdasarkan range kategori kalau di sini. Oke, kemudian kalau berat badannya 70 ke atas, jadi dari 70 sampai 80 misalnya begitu, gitu, atau langsung pilih high gauge, gitu boleh lah, lebih dari yang ini ya. 70 sampai 80 itu kita kasih angka 3. Oke. Seperti ini. Ya, oke. Kita oke. Ya, ada oke, kita change ya. Kita klik change agar di sini berat menjadi kategori. Oke. Execute sudah selesai. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Kita klik, kita tutup, kemudian kita klik no. Nah, ini kategori ada seperti ini. Ya, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, artinya kategori ini akan masuk di kategori keberapa? Nah, di sini belum masuk ya yang 71 sampai 71 itu mestinya angka 3 ya tadi ya. Nah, kalau belum berhasil kita akan coba lagi lihat transpose-nya, mungkin ada beberapa yang salah di sini alt. Nah, di sini tadi belum masuk kan? Jadi yang kategori 3 belum ada di sini. Berapa tadi? 71 sampai dengan oke, cancel dulu. Alt kita tambahkan lagi ya, 71 sampai 80 kilo itu kita kasih nilai 3. Artinya kategorinya 3. 3 itu mungkin nanti kita kasih value tinggi gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kategori di sini secara otomatis akan menambah jumlah variabel yang ada di sebelumnya 6 ada menjadi 7. Jadi di sini tinggal dikasih value ya. 1 itu cukup. Jadi kategorinya cukup. Nah, oke, cukup. Yang kedua apa? Kedua tadi adalah sedang. Oke, yang di sini adalah 3 itu tinggi. Add. Oke. Nah, dengan seperti ini teman-teman sudah bisa tahu bahwa ini kategori-kategori di sini otomatis akan berubah menjadi menerjemahkan ya. Jadi kalau dia berat badannya berapa ini? 45, kemudian tadi kita kasih range 45 sampai 60 itu adalah 50 itu cukup, maka dia cukup. Jadi kalau di sini 50 cukup. Tapi kalau lebih dari berapa tadi? Nah, kita lihat lagi kalau ingat, kalau lupa. Nah, ini ya tadi kriterianya 30, 50, 51, 70. Nah, jadi gitu. Jadi kalau mulai dari 51 sampai 70 itu cukup. Nah, ini 51 ya, 51 sampai 70 itu sedang. 60 termasuk sedang. 65 termasuk sedang. 70 termasuk sedang. Tapi kalau di atas 70 kilo mulai 71 itu tinggi. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak perlu mengubah satu per satu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita mau melakukan analisis deskriptif untuk kategori di sini kita tinggal klik analisis deskriptif frekuensi. Berapa sih yang tinggi badannya rendah? Kategorinya ya. Kita masukkan variabel kategori. Statistiknya ini nggak perlu ya sebenarnya, maksimum minimum. Oke, nah kita sudah bisa tahu bahwa
kategori untuk berat badan yang cukup itu ada 5, yang sedang ada 6, yang tinggi ada 4. Totalnya adalah 15. Dan kita bisa tahu frekuensinya ya 33%. Untuk yang cukup ya, cukup. Kemudian yang sedang itu ada 40%, yang tinggi ada 26,7%. Nah, itu teman-teman materi kita pada pertemuan hari ini, entry data, record ya, record dan data analisis atau analisis data. Nah, analisis data. Nah, nanti akan ada lagi misalnya untuk data deskriptif dan seterusnya. Silakan teman-teman mencoba sendiri ya. Saya berharap di akhir materi ini saya ingin teman-teman membuat atau mendeskripsikan untuk data tinggi badan gitu ya, tinggi badan. Bagaimana tinggi badan dari tinggi badan dari peserta yang ada di sini, peserta yang ada di penelitian ini. Nah, nanti akan saya tulis apa tugasnya dari data yang sudah kita miliki ini. Saya minta Anda melakukan apa, silakan nanti dibaca di psikologi ya, untuk tugas mandiri mengenai data latihan yang sudah kita buat di sini yang belum kita lakukan. Oke, mungkin itu dulu. Untuk mengulangi materi ini lagi, silahkan nanti dikerjakan tugas yang akan saya tulis di psikologi, sehingga nanti teman-teman lebih paham lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.